Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang perempuan yang mengenakan jilbab menyampaikan beberapa pesan. Dan saudara dalam Tuhan, pesannya ini menjawab semua tuduhan para kadrun tentang Tuhan Yesus dan juga tentang Alkitab, kitabnya orang Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa pesan perempuan ini? Mari langsung saja menonton videonya. Dan setelah itu pastikan share video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai ke banyak orang, menjadi berkat, terutama sampai ke telinga para kadrun dan membuat para kadrun sadar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan. Halo, aku izin setir lagi ya tulisannya ya, karena lewat di beranda aku. Walaupun nggak kepengen amat karena cuman sekedar tulisan, orangnya sendiri aku nggak tahu siapa. Bisa jadi juga motivasi tulisannya ini entahkah hanya sengaja bertanya biar merangsang kita berpikir, ataukah mau tabayun, ataukah mau mengedukasi, ataukah mau memprovokasi orang. Tapi whatever lah ya, karena lewat beranda aku boleh doang aku stay. Kalau Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? Ini pertanyaan-pertanyaan sangat kocak dan konyol. Namanya juga Tuhan Allah, Dia pencipta, Dia kekal adanya dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dia bebas lakukan apapun tanpa batasan. Artinya Dia tanpa harus memberitahu kepada kita manusia yang cuman ciptaannya. Dia tanpa harus meminta persetujuan. Bahkan kalau kita sadar, Allah itu bisa kita kenal karena Dia mau memperkenalkan dirinya. Kalau Allah itu tidak mau manusia mengenal Dia, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa kenal loh. Kita nggak pernah bisa tahu loh. Paham? Jadi otoritas kemutlakan keilahian Allah itu nggak usah dipertanyakan. Allah kenapa ciptakan manusia kok matanya cuma dua? Allah bilang, ya kamu ciptaan, siapa lu nanya-nanya gua gitu. Nah, oke ya. Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Dia bisa mencabut nyawanya, Dia juga bisa mengembalikan nyawanya tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada manusia yang notabene hanya ciptaannya. Pribadi manusia di muka bumi ini yang dicatat sepanjang sejarah juga dalam kitab suci itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah disiksa, disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Satu-satunya pribadi manusia yang membuktikan bahwa dari lahir pun dia bukan dari sperma dan indung telur, tapi kudus dari Rohul Kudus, kun jadilah. Dan yang kedua, dia mati, mencabut nyawanya, dan dia mengembalikan lagi pada hari ketiga untuk membuktikan siapa dia, bahwa maut sekalipun tidak bisa membatasi kuasanya. Itu penting. Nah, ingat, dari Adam sampai sekarang, dari semua nabi, bahkan manusia yang mengaku nabi, mati di dalam kubur, detik ini, saat ini, gak ada satupun yang bisa membangkitkan dirinya, mengembalikan nyawanya, gak ada. Itu murni kemanusiaannya. Ya, sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu mutlak keilahiannya. Dia bisa cabut, Dia bisa kembalikan kapanpun. Supaya apa? Supaya kamu percaya, saya percaya bahwa kelak Dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Dia akan menghakimi loh. Dia jadi hakim loh. Jadi semua yang udah mati-mati di dalam kubur itu dibangkitkan, dihakimi oleh Dia loh. Coba, kurang Allah apa dia? Pakai logika. Nah, itu dia pesan-pesannya saudara Tuhan. Luar biasa bukan? Kalau saya sih terberkati dan saya percaya saudara pastinya terberkati juga. Nah, saudara dalam Tuhan, jangan hanya kita, jangan hanya saya dan saudara tadi yang terberkati. Ya, pastikan orang lain juga terberkati dengan pesan daripada perempuan yang mengenakan jilbab ini. Ya, untuk itu share video ini sebanyak-banyaknya melalui grup WA, grup Facebook, atau aplikasi lainnya yang ada di HP saudara, supaya sampai kepada banyak orang dan memberkati orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi. Dan terutama supaya sampai ke telinga para kadrun yang selama ini sibuk dengan kekristenan, yang selama ini sibuk menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, supaya sampai ke telinga mereka dan mereka disadarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita umat manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.